Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Marilah kita mengawali aktivitas kita dengan terlebih dahulu diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan ketika Engkau masih mengizinkan kami memasuki hari yang baru ini. Ajari dan Engkau tuntun kami supaya kami bersuka cita menjalani aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Terpujilah namamu. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 yang tertulis di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini memberikan gambaran dengan jelas perbedaan kondisi manusia di masa perjanjian lama dan perjanjian baru dalam kerangka proyek keselamatan dari Allah bagi manusia. Pada masa perjanjian lama, jelas bahwa bangsa Israel dituntut untuk hidup menurut hukum Taurat. Akan tetapi, ternyata hukum Taurat itu belumlah sempurna. Hukum Taurat hanyalah gambaran terhadap apa yang akan datang, yaitu kedatangan Kristus ke dalam dunia ini. Dengan demikian, patutlah disebut bahwa hukum Taurat adalah penuntun hingga kepada kedatangan Kristus. Tujuan hukum Taurat itu adalah supaya kita boleh memiliki iman kepada Tuhan, sehingga kita dapat dibenarkan karena iman. Di masa perjanjian baru, kita hidup di masa setelah kedatangan Kristus yang pertama kali, yang biasanya kita rayakan pada setiap hari Natal. Pada masa perjanjian baru, sudah ada contoh yang harus kita teladani, yaitu Kristus, yang hidupnya adalah untuk melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu, bagi kita yang hidup di masa perjanjian baru, iman itu sudah datang. Artinya adalah bahwa mereka yang hidup di masa perjanjian baru, termasuk kita, sudah bisa memiliki iman yang benar, yaitu iman kepada Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Hal ini berada dengan bangsa berbeda dengan bangsa Israel perjanjian lama, di mana Tuhan Yesus belum menyatakan dirinya secara penuh. Bangsa Israel belum memiliki pemahaman yang penuh terhadap sosok anak Allah yang tunggal ini. Namun, kita sudah mengenal Tuhan Yesus dan kehidupannya selama di bumi ini. Oleh karena itu, tentu kita harus tidak boleh hanya terpaku pada hukum Taurat saja. Karena hukum Taurat tersebut hanyalah penuntun atau penghantar kepada keselamatan yang sesungguhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita yakin percaya bahwasanya keselamatan, hidup yang kekal telah Ia berikan kepada kita lewat pengorbanannya di kayu salib, sehingga Dia memberikan nyawanya sebagai ganti tebus dosa kita, sehingga kita yang memiliki iman memperoleh kehidupan yang kekal dari Dia. Biarlah iman kita kepada Tuhan yang memerdekakan kita memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Biarlah iman kami semakin nyata kepadamu, dan iman kami memerdekakan kami menerima keselamatan yang daripadamu. Mampukan dan ajari kami untuk mensyukuri anugerah
kasih setia Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan luar biasa menyertai kehidupan kami. Hari ini ketika kami melaksanakan aktivitas kami, berkati kami Tuhan, mampukan kami supaya kehidupan kami tetap hidup di dalam kasih setia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.